Malaysia akui tak berkutik jika kelak hadapi konflik maritim. Ternyata ini alasannya. Apa yang bisa dilakukan sebuah negara untuk menghadapi konflik maritim namun armada angkatan lautnya berusia tua? Keresahan itulah yang dirasakan oleh Malaysia ketika armada militernya angkatan laut negaranya berusia tua. Seorang petinggi armada bahkan mengungkapkan Malaysia tidak bisa menyaingi Singapura hingga Indonesia. Bahkan saking tuanya, Malaysia mengatakan angkatan laut negaranya tidak bisa menghadapi konflik maritim. Ibaratkan pampers aset-aset angkatan laut Malaysia yang berusia tersebut bukan dipakai lalu dibuang, namun memang harus diganti dengan yang baru. Kendati demikian, angkatan laut Malaysia tetap menggunakan armada militernya yang berusia tua tersebut. Berbanding terbalik dengan angkatan laut Malaysia yang masih terombang-ambing dengan nasib armada militernya. Nasib TNI AL justru lebih munjur. Pasalnya, TNI AU juga bakal menambah armada tempurnya dengan pesawat tempur Rafale dan Prancis seperti yang diberitakan. Tak hanya itu, sebagai mitra dengan Korea Selatan, Indonesia juga bakal mengakui sisi pesawat tempur KV-21 Boramai. Bak ketiban rezeki namplok, Indonesia juga mendapatkan lampu hijau untuk memasang V-15 Eagle II dari Amerika Serikat. Untuk armada laut, TNI AL bakal mempunyai frigate frame dari Italia. Berbagai armada baru yang dibeli tersebut tak pelak bakal membuat Indonesia mampu mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara. Terkait hal tersebut, media Malaysia juga mengakui ambisi Indonesia menjadi kekuatan baru. Indonesia sangat ingin menjadi kekuatan udara baru di Asia Tenggara dan sedang berusaha untuk mewujudkannya. Perang Defense Security Asia belum lama ini, media negeri Jiaran memaparkan kondisi armada militer milik Angkatan Laut Malaysia dalam kondisi bobrok. Tengah menghadapi situasi konflik maritim, Angkatan Laut Malaysia justru mengakui kurang memiliki kekuatan. Angkatan Laut Malaysia mengakui kurang punya kemampuan, kekuatan hingga aset untuk menghadapi konflik maritim. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia yang siap berubah peta kekuatan di Asia Tenggara. Tak mau menutupi fakta sebenarnya, Malaysia mengatakan bahwa kapal-kapal yang dimiliki Angkatan Laut negaranya sudah berusia 40 tahun dan dalam kondisi berobok. Dilansir dari media Malaysia Defense Security Asia, Komandan Markas Komando Armada Timur Laksamana Madya Datuk Sabari Zali mengatakan bahwa di antara aset TLDM terlalu tua untuk berfungsi. Menurutnya aset milik TLDM jauh tertinggal dibandingkan angkatan laut negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Indonesia. Untuk itu, katanya program pembangunan 6 littoral combat ship harus tetap dilanjutkan karena TLDM membutuhkan kapal perang untuk mempertahankan kedaulatan perairan negara. Tanpa aset tempur ini, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa saat terjadi konflik maritim. Saya jujur tentang ini, tidak ada yang saya sembunyikan, terangnya. Seluruh dunia tahu tentang kemampuan kami, lebih baik kami mengakuinya. Katanya seperti dikutip portal berita The Fibers, USA secara resmi menutup operasional Sea Training at Chris S disandakan. TLDM katanya tidak bisa membela negara tanpa kapal. ECS Sambari mengatakan jika tidak ada yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan TLDM, juga akan tertinggal dari Angkatan Laut Filipina dan Brunei. Saya tidak perlu menyebutkan alasannya. Kita semua tahu mengapa itu terjadi dan kita juga tahu apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Terangnya, apa yang kita alami saat ini tidak terjadi dalam semalam. Seorang tidak harus berada di angkatan bersenjata untuk mengetahui hal ini. Aset Angkatan Laut bukan pampres yang kita pakai dan buang. Aset-aset ini perlu diganti dan ditingkatkan. Katanya, jika armada militer TLDM tidak ditingkatkan, mereka akan menjadi usang setelah 10 tahun dan itu membuat upaya Angkatan Laut untuk menentukan tingkat kesiapannya.
Menghadapi konflik maritim sangat menantang, katanya. Kendati demikian, TLDM perlu terus berupaya untuk menggunakan asetnya secara terus-menerus dan menerapkan proses dan upaya untuk meningkatkan tingkat kompetensinya. Menyinggung aset-aset yang menua di Ostek S kali ini, beliau menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama sebagai pihak untuk pembaruan mesin dan genset kapal-kapal tua tersebut. Tanpa program repowering, Ostek S tidak akan bisa melihat kehadiran 11 kapal perang TLDM karena beberapa kapal sudah terlalu tua untuk bisa bergerak. Sementara itu, Ostek S juga menyaksikan untuk pertama kalinya keterlibatan helikopter operasional maritim AW139 yang baru saja diakuisisi oleh TLDM. Aset udara TLDM yang akan digunakan oleh pasukan khusus Angkatan Laut lebih baik daripada helikopter yang saat ini digunakan oleh Angkatan Laut seperti Super Lynx dan V-Nex. Helikopter ini dapat bertahan di udara selama 3 jam dan mengangkut 8 penumpang. Helikopter juga bisa memantau di udara dan membantu kapal memantau lebih jauh.